2020 dengan berbagai opsi tadi, saya kira saya sepakat dengan Mas Eva, Mas Derajat. Kalau KPK dan pengawas pemilu hanya sekedar termasuk dengan yang di Bawaslu. Bahwa Bawaslu sudah mengeluarkan edaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bawaslu bersama saya Dede di acara Ngobras edisi yang ke-39. Di siang hari ini kita akan membahas tema tentang rekrutmen pengawas pemilu kecamatan. Telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi SDM Bapak Sri Sumanta. Selamat siang Pak Manta. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak Manta? Alhamdulillah sehat, baik. Salam Mas. Wah, di tengah-tengah kesibukan Pak Manta, kita minta sedikit waktunya nih Pak. Baik, siap. Untuk ngobrol-ngobrol terkait rekrutmen pengawas pemilu kecamatan. Karena di tengah-tengah tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung ini, Bawaslu diminta atau mengemban amanat untuk melakukan rekrutmen pengawas pemilu kecamatan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih syarat-syarat menjadi pengawas pemilu kecamatan, kemudian ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh seluruh pendaftar yang akan mendaftar menjadi pengawas pemilu kecamatan, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak? Apa sih pengawas pemilu kecamatan itu dan tugasnya apa tuh Pak? Baik. Terima kasih Mas Dede, terima kasih untuk semuanya sahabat Bawaslu dimanapun berada, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Di kesempatan yang baik ini bisa saya sampaikan secara singkat, apa sih pengawas pemilu kecamatan? Atau sering dikatakan sebagai Panwaslu Cam atau Panwascam. Bisa lebih familiar kadang-kadang Panwascam kan itu. Jadi Panwascam adalah pengawas pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Jadi ruang lingkupnya itu untuk pengawas pemilu Wilayah di kecamatan. wilayah kecamatan. Nah, Ya. tugas-tugasnya apa aja nih Pak? Baik, kalau tugas secara umum pasti secara umum saja saya sampaikan di sini, yaitu mengawasi seluruh tahapan atau semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Tentu itu. Masyarakat kan secara umum tahunya itu pengawas pemilu ada Bawaslu, Baik. Bawaslu Provinsi, Ya. dan ada juga Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, posisi Panwaslu Kecamatan itu secara tanggung jawab di mana, bagian mana? Baik, secara hierarki bisa kami sampaikan di tingkat RI atau ibu kota itu Bawaslu namanya. Kemudian di tingkat provinsi ada yang namanya Bawaslu Provinsi. Kemudian di bawahnya adalah Bawaslu Kabupaten atau Kota. Lah disinilah letak Panwaslu Kecamatan atau Panwascam adalah di bawah atau hierarki di bawah langsung dari Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, secara tanggung jawab berarti Panwascam ini bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, apa saja sih Pak wewenang dari Panwascam ini Pak? Ya, baik. Jadi pada prinsipnya hampir sama ya dengan kewenangan-kewenangan yang kita miliki secara keseluruhan dari tugas, kemudian wewenang dan kewajiban tadi. Jadi salah satunya adalah bahwa Panwascam ini nanti memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu di tingkat kabupaten kota atas kinerja yang mereka lakukan dan seterusnya lah. Prinsipnya begitu. Baik, secara kewajiban juga bahwa Panwascam ini harus menyampaikan laporan pengawasannya secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, itu kalau ke atas, untuk ke bawahnya Pak, Panwascam itu bertanggung jawab kepada siapa saja nih Pak? Baik, kalau Panwascam nanti kalau seluruh hierarki itu sepenuhnya terpenuhi, sebenarnya nanti di bawah Panwascam itu masih ada pengawas desa atau kelurahan, atau namanya PKD atau pengawas desa dan pengawas kelurahan. Kemudian ada lagi sebenarnya di bawah nanti pengawas desa ataupun kelurahan, nanti akan kita lengkapi dengan yang namanya pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas TPS. Pengawas TPS. Berarti nanti mereka itu bertanggung jawab kepada Panwascam. Secara hierarki naik terus. Baik. Kalau ini Pak,
pengawas pemilu kecamatan ini kan direkrut ketika mulai tahapan dimulai. Nah, untuk tahapan pemilu serentak 2024 nanti kan akan beririsan dengan tahapan pilkada 2024. Nah, bagaimana Pak untuk status keanggotaan dari Panwascam ini, Pak? Baik, berdasarkan surat dari Bawaslu RI yang sudah kami terima kemarin, sekaligus pedoman pembentukan Panwascam ini, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota diberi kewenangan untuk membentuk. Untuk membentuk berarti kalau membentuk ini melakukan seleksi ya, seleksi sampai dengan melantik, mengambil sumpah dan memberikan bimbingan teknis. Itu kepada Panwascam. Nah, Panwaslu kecamatan yang saat ini akan kita bentuk adalah Panwaslu untuk pemilu 2024. Jadi pemilu 2024 itu untuk Pilpres, kemudian Pileg. Tahun 2024 yang akan kita laksanakan tanggal 14 Februari ya. Akan tetapi di ketentuan lain di akhir dari pedoman teknis yang kita terima, yang kami terima adalah bahwa Panwaslu kecamatan yang dibentuk saat ini akan diangkat kembali untuk pengawas pilkada atau pemilihan kepala daerah. Kalau untuk Jawa Tengah tentu untuk Pilgub dan pilkada masing-masing bupati dan wali kota itu sepanjang. Jadi sepanjang masih memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jadi setelah Pilpres ada kemungkinan Panwascam yang ketika tahapan Pilpres itu akan dilanjutkan hingga tahapan Pilkada 2024. Benar. Jadi tahapannya kan beririsan. Jadi ketika beririsan begini nanti akan ada tugas ganda atau tugas double. Jadi ketika tahapan pemilu belum usai atau belum selesai, namun tahapan Pilkada itu sudah masuk sehingga beriringan. Jadi nanti akan punya tugas dua. Mengawasi Pilpres dan Pilkada 2024. Nah, ini banyak sekali ini Pak, sahabat Bawaslu yang tertarik untuk mendaftar menjadi Panwascam. Nah, jadwal tahapannya ini kira-kira kapan nih Pak pendaftaran bisa dibuka Pak? Baik, kami memang sangat optimis kepada masyarakat, sahabat Bawaslu semuanya ini sebenarnya sudah menunggu, menanti-nanti kapan ya seleksi Panwascam ini akan dimulai, kapan, dan alhamdulillah akhirnya petunjuk teknis atau pedoman teknis itu sudah turun dan mulai tanggal 10 September kemarin kita sudah diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi dulu, termasuk saat ini pun kami dalam rangka untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Lah sosialisasi ini bisa secara internal kepada lingkungan Bawaslu kabupaten kota maupun nanti eksternal. Eksternal ini mitra pengawas pemilu yang kita nanti gandeng. Tetapi yang paling penting lagi adalah kapan pendaftaran dan penyerahan berkas ini akan dimulai, kan itu. Pengumuman secara resmi, pengumuman pendaftaran akan kita mulai tanggal 15. Itu pengumuman pendaftaran tanggal 15 September ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran dan penyerahan berkas, yaitu mulai tanggal 21 September sampai dengan tanggal 27 September. Terus jamnya tolong diingat, jam 9 sampai dengan jam 17 ya, jangan lewat, nanti udah lanjut tutup kantornya. Jadi itu diikuti jam kerja kami itu. Mas berarti pendaftaran itu harus dilakukan secara langsung? Boleh secara langsung maupun boleh secara online ya, atau berkirim via pos. Tetapi kalau berkirim harus dipastikan sampai di meja petugas pendaftaran itu hari terakhir pendaftaran. Jadi sudah sampai diterima. Jadi hitung sendirilah kira-kira. Tetapi nanti berkas asli juga tetap harus diserahkan pada saat tes tertulis apabila yang bersangkutan dinyatakan lolos administrasi. Itu Mas Dede. Berarti pembukaan pendaftaran itu sudah dibuka nanti di tanggal 21 sampai 27 September 2022, dan bagi sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kota tempat
di domisili masing-masing. Ya. Nah, itu untuk cara mendaftar. Ya. Banyak juga nih Pak, sahabat Bawaslu yang tertarik. Nah, syarat-syarat umumnya itu apa nih Pak? Baik, ini pasti juga syarat-syarat umum ini kadang-kadang yang membuat kawan-kawan, sahabat semuanya bertanya-tanya juga. Yeah. Yang jelas yang pertama tentu warga negara Indonesia atau WNI. Ini usianya ini usianya ini penting ini. Usianya minimal berapa nih Pak? Minimal ya, minimal 25 tahun. Wah, saya bisa mendaftar berarti ya Pak? Bisa. Kemudian ijazah minimal SLTA atau sederajat. SLTA atau sederajat. Ya. Terus tentu ada ini sehat secara jasmani rohani yang ditunjukkan dengan tes kesehatannya di rumah sakit pemerintah atau puskesmas, kemudian berpengalaman di dunia kepemiluan, ketatanegaraan, kepemerintahan dan sejenisnya. Kemudian tentu tidak menjadi anggota parpol dalam 5 tahun terakhir. Terus pengurus, kemudian tim kampanye atau tim sukses kalau boleh dikatakan. Itu kemudian berkelakuan baik itu dibuktikan dengan surat-surat keterangan yang diperlukan lah. Nanti bisa dijelaskan oleh tim petugas pendaftaran. Baik, nanti secara teknis, secara umumnya akan dijelaskan di situ. Dari seluruh sahabat Bawaslu yang kemarin bertanya melalui kolom komentar di sosmed kita nih Pak, ada dari seluruh lapisan masyarakat ingin atau tertarik ingin mendaftar sebagai pengawas pemilu kecamatan, termasuk juga dari mereka yang sudah menjadi ASN. Nah, pertanyaannya ini nih Pak, apakah seorang ASN bisa mendaftar menjadi Panwascam? Baik, kami sampaikan pelan-pelan ini ya. Untuk ASN itu bisa terdiri dari pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara lainnya ya. Ini saya katakan sesuai pedoman boleh mendaftar. Boleh mendaftar, tapi ada catatannya, yaitu apa? Surat izin dari atasan langsung. Nah, atasan langsung ini nanti akan diatur kemudian melalui surat edaran dari Bawaslu. Siapa misalnya saya ini guru misalnya ya, guru SD misalnya. Lah siapa atasan langsung saya? Lah nanti mohon ditunggu surat edaran nanti, mudah-mudahan sudah turun sebelum kawan-kawan itu menyampaikan berkas pendaftaran. Berarti nanti akan ada format ya Pak, terstandar dari Bawaslu. Di surat pernyataan juga sudah ada sebenarnya, itu di form-form pendaftaran sudah ada sebenarnya. Cuman siapa sih atasan langsung ini? Jangan sampai nanti ketika sudah berlanjut ke tahapan-tahapan ternyata izin itu belum dikantongi atau belum mendapatkan izin dari atasan langsung. Nanti bisa mengakibatkan kawan-kawan sahabat Bawaslu ini kan menjadi bisa boleh dikatakan ya gimana ya, menyalahi ketentuan yang ada, sehingga nanti bisa dibatalkan atau bisa dilakukan pengganti antar waktu manakala itu bertentangan. Baik, tadi juga Pak Manta menyampaikan bahwa anggota partai politik yang sudah mengundurkan diri bisa mendaftar menjadi Panwascam Pemilu 2024. Nah, buktinya apa nih Pak? Biar anggota partai politik yang sudah mengundurkan diri atau simpatisan partai itu bisa mendaftar sebagai Panwascam. Ya, catatannya adalah 5 tahun terakhir ya sudah mengundurkan diri dalam waktu 5 tahun terakhir. Berarti ditunjukkan dengan surat. Tentu harus ada surat keterangan dari pimpinan partai politik yang bersangkutan. Ya, jadi dari pimpinan partai politik yang bersangkutan berarti ada surat keterangan ya, surat keterangan resmi. Ya. Baik Pak Manta, kalau kita melihat jadwal tahapan rekrutmen Panwascam, mulai dari pendaftaran, kemudian penelitian berkas administrasi, kemudian pelaksanaan tertulis, ada juga tahapan di mana tanggapan dari masyarakat itu diperhitungkan ketika rekrutmen Panwascam. Nah, bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Mas Dede, terima kasih kepada masyarakat seluruhnya. Jadi tanggapan masyarakat ini penting, juga kami berharap tanggapan masyarakat ini manakala memang benar bahwa peserta ini memiliki track record yang perlu diberikan. Nah, perlu diberikan catatan kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang akan menyeleksi ini, tolong disampaikan. Bagaimana cara penyampaiannya? Tentu harus dapat dipertanggungjawabkan isi masukannya, yaitu
bagaimana kita menyampaikan masukan itu, kejadiannya apa, kemudian identitas. Harus jelas ya. Harus jelas. Lah, ini akan menjadi bahan pertimbangan yang penting, yang mungkin juga cukup berarti bagi Bawaslu Kabupaten Kota pada saat wawancara untuk dilakukan klarifikasi, permintaan keterangan atau konfirmasi kepada yang bersangkutan. Ini ada masukan masyarakat, bagaimana tanggapan saudara atas masukan ini? Benar atau saudara punya hak jawab bagaimana? Begitu Mas Didi. Baik, berarti dengan kata lain masyarakat itu bisa menyampaikan saran dan masukan ya Pak terhadap calon-calon Panwascam terpilih nantinya. Benar, itu dirasa pantas atau tidak pantas. Yes. Nah, pertimbangan yang itu layak layak atau ya. tidak layak. Ya. Tetapi dengan syarat bahwa tanggapan dari masyarakat itu harus jelas ya Pak ya. Benar. Pengirimnya itu siapa, identitasnya jelas, itu siapa. identitasnya jelas, Baik. dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak Nanta, ini menarik sekali untuk rekrutmen Panwascam ini nih Pak. Nah, informasinya bisa didapat di mana nih Pak kalau untuk tahapan rekrutmen Panwascam ini Pak? Silahkan, yang jelas secara hierarki Bawaslu RI pun ada informasinya. Bawaslu Provinsi ada informasinya. Bawaslu Kabupaten Kota apalagi. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota ini yang memiliki kewenangan dalam hal ini membentuk Panwascam ini. Semua informasi ada di sini, ada di Bawaslu Kabupaten Kota, dan kawan-kawan kami di Bawaslu Kabupaten Kota sudah menyampaikan informasi ini seluas-luasnya melalui media apapun, mulai laman resminya Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian medsos yang kawan-kawan miliki, dan di tiap-tiap kantor kecamatan nanti akan disampaikan informasi mengenai pendaftaran ini. Jadi kami buka seluas-luasnya informasinya ini. Baik, berarti bisa dapatkan informasi dari mana saja ya Pak ya? Ya. Bisa dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, ataupun di kantor kecamatan. Satu lagi nih Pak. Ya. Untuk pendaftar Panwascam itu kan harus sesuai domisili. Nah, bagaimana teknisnya nih Pak? Apakah boleh si pendaftar ini di luar dari domisili yang bersangkutan? Baik. Bolehkah mendaftar? Baik, yang pasti pendaftar Panwascam adalah WNI yang berdomisili di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi tidak harus di wilayah kecamatan. Misalnya saya di kecamatan A. Kemudian kabupaten kota ini memiliki 15 kecamatan. Jadi 15 kecamatan ini boleh mendaftar dimanapun. Nah, misalnya tidak harus di kecamatan yang dia tinggali, tidak. Boleh memilih. Tapi hanya satu ya, tidak boleh bercabang. Jadi kayak pendaftaran siswa baru aja, A dan B tidak. Jadi prinsipnya boleh mendaftar di luar kecamatan domisili yang bersangkutan sepanjang masih dalam satu kabupaten atau kota. Baik, berarti itu syarat utamanya itu ya Pak ya? Ya. Jadi harus di dalam satu kabupaten kota. Ditunjukkan dengan KTP ya, KTP elektroniknya ya. Baik, menarik sekali obrolan kita hari ini ya Pak, namun waktu juga lah yang membatasi kita. Sebelum kita tutup nih Pak, mungkin Pak Manta bisa menyampaikan kepada sahabat Bawaslu harapan-harapan apa nih Pak yang didapatkan nanti saat rekrutmen Panwascam. Terima kasih di kesempatan yang baik ini. Wujud dari bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan pemilu adalah marilah kawan-kawan sahabat Bawaslu semuanya di seluruh wilayah tanah air khususnya di Jawa Tengah bersegeralah untuk segera mendaftarkan diri menjadi calon-calon terbaik Panwascam yang akan mengawasi pemilu, jalannya pemilu, penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang maupun pilkada di 2024 yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manta atas waktunya. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan rekrutmen Panwascam pemilu 2024 ini berjalan lancar dan pengawasan pemilu dari tahapan ke tahapan hingga akhirnya pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 juga akan berjalan dengan lancar. Sukses, lancar. Baik, sukses, ya. Sahabat Bawaslu, demikian Ngobras edisi 39. Sampai berjumpa kembali di Ngobras edisi selanjutnya. Saya Dede, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.